Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ke-7 di tribulan ini kita belajar tentang termotivasi oleh pengharapan. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Untuk ringkasan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini, saya hanya menampilkan nubuatan dalam Daniel 8 dan Daniel 9 yang ditafsirkan oleh William Miller. Yang pertama Daniel pasal 8, ayat yang ke-14, ada nubuatan waktu 2300 petang dan pagi. Nah, dalam nubuatan waktu 2300 petang dan pagi, Daniel yang mendapatkan penglihatan tidak mengerti apa maksudnya. Itulah sebabnya dalam Daniel 8 ayat 16, Tuhan mengatakan kepada malaikat, buat Daniel mengerti. Daniel 8 ayat 27, nubuatan yang ada di dalam Daniel pasal 8 semuanya dijelaskan kecuali nubuatan 2300 petang dan pagi. Itulah sebabnya, buat Daniel mengerti nubuatan 2300 petang dan pagi. Itulah sebabnya maka dalam Daniel 9 ayat 22, malaikat Tuhan datang kepada Daniel untuk memberikan akal budi supaya Daniel mengerti. Mengerti apa? Nubuatan 2300 petang dan pagi. Nah, prinsip dalam menghitung waktu nubuatan di dalam Alkitab, 1 hari sama dengan 1 tahun berdasarkan Yehezkiel 4 ayat 6 dan Bilangan 14 ayat 34. Itulah sebabnya maka 2300 petang dan pagi sama dengan 2300 tahun. Jadi ada periode 2300 tahun waktu nubuatan yang tidak dimengerti oleh Daniel. Maka Tuhan memberitahukan kepada Daniel arti dari 2300 tahun dengan di Daniel 9 ayat yang ke-24 Tuhan memberikan lagi perhitungan waktu dalam lingkup yang kecil, yaitu Daniel 9 ayat 24, 70 kali 7 ditetapkan atas kotamu bangsamu. Nah, 70 kali 7 berarti 490 tahun. Jadi 490 tahun ini ditetapkan. Nah, kata ditetapkan di sana adalah dipotong. Dari mana? Dari nubuatan yang terbesar yaitu 2300 tahun. Artinya, nubuatan 490 tahun ini menjadi bagian di 2300 tahun. Itu maksudnya. Maka, kalau kita baca di Daniel pasal 9 ayat 25 sampai ayat 27, nubuatan 490 tahun ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 7 kali 7, 62 kali 7, dan 1 kali 7. Untuk yang 7 kali 7 sama dengan 49 tahun. Ada apa dengan 49 tahun periode waktu ini? Nah, di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat 25, maka titik awal dari nubuatan 490 tahun itu adalah ketika kota Yerusalem dipulihkan. Sejak saat firman ini keluar, Yerusalem dipulihkan. Nah, kota Yerusalem dipulihkan itu atas 3 dekret yang dilakukan oleh Raja Persia, yaitu Kores, Darius, dan Artasasta. Dan yang dipakai adalah milik Raja Artasasta tahun 457 sebelum Masehi. Jadi dihitung 49 tahun dari 457 sebelum Masehi adalah 408 sebelum Masehi. Kenapa mundur waktunya? Karena dalam perjanjian lama memang waktunya adalah mundur. 408 sebelum Masehi adalah tahun di mana kota Yerusalem sudah jadi, bait suci juga sudah dibangun dan jadi. Nah, kemudian periode yang kedua, 62 kali 7 sama dengan 434 tahun. Dihitung dari 408 sebelum Masehi sampai tahun 27. Ada seorang yang diurapi. Siapa itu? Yesus dalam baptisan. Jadi Yesus dibaptis tahun 27. Kemudian periode yang ketiga, 1 kali 7 berakhir di tahun 34. Nah, kemudian di tengah-tengah 1 kali 7 ini, maka raja yang diurapi itu menghentikan korban santapan, korban harian, dan itu jatuh tahun 31 ketika Yesus mati di kayu salib, menghentikan semua sistem upacara dalam perjanjian lama. Inilah perhitungan waktu 490 tahun. Maka 490 tahun ini bagian dari 2300 tahun, titik awalnya sama 457 sebelum Masehi dan berakhir di tahun 1844 Masehi. Dan inilah yang ditafsirkan oleh William Miller bahwa tahun 1844 tepatnya di tanggal 22 Oktober Yesus datang untuk yang kedua kali. Dia khotbahkan, banyak orang yang mengikuti dia dan menantikan kedatangan Yesus, tapi kenyataannya Yesus tidak datang. Dan di hari itu, kekecewaan besar terjadi. Tetapi ada beberapa orang yang berkumpul kembali dan belajar Alkitab. Dan maka ditemui bahwa perhitungan William Miller itu benar semua. Tapi ketika mengambil keputusan, William Miller salah. Di tahun 1844 ini Yesus tidak datang ke dunia ini, tapi dia berpindah dari bilik suci ke bilik yang maha suci di sorga untuk menjadi imam besar
penghakiman pra-advent sebelum Yesus datang untuk yang kedua kali. Melihat gambaran ini, kita lihat bahwa setiap waktu nubuatan yang dinyatakan dalam Alkitab selalu digenapi. Termasuk ketika Yesus berjanji dia akan datang untuk yang kedua kali, maka itu juga akan digenapi. Oleh sebab itu dalam penantiannya, mari kita belajar Alkitab, sehingga kita termotivasi oleh kedatangan Yesus yang kedua kali. Semakin kita belajar firman Tuhan, kita termotivasi, kita semangat untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.